I've been dreaming, seeing it, a life worth living in it. Selamat pagi, salam sehat, salam interaksi. Saya, Imi Kajili, kembali menyapa Bapak Ibu dan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya dalam podcast Jaksa Menyapa, ruang edukasi yang menghadirkan informasi hukum kepada masyarakat. Episode berikut ini, kita mengambil tema yang sangat menarik, yaitu membangun desa tanpa korupsi. Transparansi adalah kunci. Kalau mendengar kata korupsi, biasanya orang-orang sangat serius. Padahal yang perlu kita takuti bukanlah membahas korupsi, tetapi jangan sampai kita melakukannya. Sudah hadir bersama kita saat ini Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Bapak Johan Armindo Korbavo, SH, MH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Apakah bahagia, sehat, dan baik sekali? Ya, kabarnya sehat, luar biasa. Oke Bapak, semoga pagi ini kita bisa berbincang santai dan apa yang disampaikan di saat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya. Apakah Bapak siap? Ya, bisa kita mulai siap. Ya, sebagai pembuka Bapak, sering kita mendengar kata atau istilah transparansi. Yang perlu kami ketahui atau menurut Bapak, mengapa transparansi menjadi kunci utama dan sangat penting dalam mencegah korupsi di tingkat desa, Bapak? Ya, baik. Kalau kita berbicara mengenai transparansi, itu adalah kunci atau sebagai alat penerang, terkhususnya dalam pengelolaan anggaran, sehingga tidak menimbulkan suatu tindak pidana korupsi. Dengan transparansi itu diharapkan bisa mempersempit peluang untuk penyelewengan, meningkatkan kepercayaan masyarakat atau public trust, dan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai kontrol dalam pengelolaan anggaran di tingkat desa. Baik sekali Bapak penjelasan yang disampaikan. Dana desa setiap tahun jumlahnya sangat besar ya Bapak? Ya, jumlahnya sangat besar. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya peran Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dalam mendukung agar pengelolaan dana desa tetap bersih, akuntabel, dan transparan, Pak? Berbicara mengenai peran kami, peran Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, mulai dari yang namanya pencegahan atau preventif. Banyak hal yang sudah kami lakukan, baik itu melalui bidang intelijen, melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Kalau kami di bidang intelijen itu ada yang namanya program Jaksa Garda Desa. Kami konkretnya kami melakukan pembuatan grup di WhatsApp. Semua perangkat desa di Kabupaten Maluku Barat Daya ini kami masukkan di dalam grup. Ada kendala apapun soal pengelolaan keuangan dana desa, bisa sharing dengan kami melalui grup. Karena kondisi geografis Kabupaten Maluku Barat Daya yang terpisah antara pulau-pulau. Terus di bidang perdata dan tata usaha negara, ada yang namanya pendampingan hukum. Pendampingan hukum ini bisa diminta oleh pihak desa untuk melibatkan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dalam hal pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, kita berpindah ke peran yang berikutnya. Apabila kalau sudah terjadi suatu masalah, peran kami itu bukan pencegahan lagi, tapi penindakan. Kalau sudah berbicara mengenai penindakan, berarti yang aktif bekerja di sini adalah bidang tindak pidana khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses persidangan. Oke, baik sekali Pak. Berarti yang terpenting di sini adalah tata kelola yang benar ya Pak? Ya. Oke. Kalau boleh berbagi pengalaman sedikit Bapak, bentuk penyimpangan apa yang paling sering ditemukan dalam pengelolaan dana desa? Berbicara mengenai penyimpangan. Kalau kita berbicara mengenai penyimpangan dan dalam tindak pidana korupsi, yang biasa kami temukan adalah
pekerjaan atau kegiatan atau proyek yang namanya fiktif. Dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan. Yang berikutnya, kegiatan ini dilaksanakan, proyek ini dilaksanakan, tetapi volumenya dikurangi. Yang berikutnya, adanya penyelewengan dana, seperti dana-dana bantuan untuk masyarakat tidak disalurkan kepada yang berhak. Nah, yang berikutnya lagi, dana-dana ini dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa, ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara desa, atau ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi perangkat-perangkat desa yang mengelola keuangan desa tersebut. Oke, baik Pak. Berarti niat baik saja ya Pak. Ya. Banyak kepala desa maupun perangkat desa banyak yang takut Pak atau khawatir mengambil keputusan. Contohnya Pak, contohnya seperti Pak, Ibu kami takut tanda tangan, gitu ya Pak. Karena takut dipanggil aparat atau berhadapan langsung dengan penegak hukum. Nah, dari peristiwa ini atau contoh ini Pak, bagaimana Bapak melihat kekhawatiran seperti ini dan apa pesan Bapak mengenai hal ini Pak? Ya, kalau terkait dengan apa yang ditanyakan, memang banyak kami temui juga aparat desa ini takut untuk melangkah lebih jauh dalam hal melakukan eksekusi terhadap anggaran. Karena apa? Mereka berpikir apa yang mereka lakukan nanti akan salah di kemudian hari. Oleh karena itu, melalui langkah-langkah preventif yang tadi sudah saya sampaikan, aparat-aparat desa ini bisa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kami. Apabila mereka bingung atau mereka khawatir akan langkah yang mereka ambil, mereka bisa berkoordinasi, konsultasi, akan kami arahkan apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus mengambil tindakan, agar pelaksanaan anggaran tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, yang saya bisa sampaikan untuk aparat desa adalah jangan takut untuk melangkah. Karena anggaran itu diberikan untuk dikelola. Kalau anggaran diberikan dan tidak dikelola, berarti anggaran itu mubazir. Pembangunan di desa tidak bisa berjalan. Kira-kira seperti itu. Iya Pak. Berarti kunci utamanya adalah koordinasi ya Pak? Koordinasi. Ya. Masyarakat seringkali sulit membedakan antara kesalahan administrasi yang tindak pidana terkait dengan tindak pidana korupsi Pak. Nah, apa perbedaan mendasar yang perlu dipahami oleh aparatur desa maupun masyarakat Pak? Ya. Selain masyarakat desa, banyak juga aparat pemerintahan, ASN yang seringkali tidak mengetahui bagaimana membedakan kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi. Nah, yang paling mendasar untuk mengetahui kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi adalah niat jahat, atau dalam bahasa hukum istilahnya adalah mens rea. Apakah orang ini atau pelaku ini sudah mempunyai niat jahat dari awal untuk melakukan penyelewengan anggaran? Itu yang harus kami buktikan kalau sudah masuk di tahap penindakan. Karena apa? Ketidaktahuan terhadap suatu peraturan, suatu juknis atau SOP, itu kami bisa kategorikan sebagai kesalahan administratif yang masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau dalam pengelolaan sudah ada niat jahat untuk mengambil keuntungan dari keuangan tersebut, itulah yang kami kategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Oke, baik Pak. Sering kita dengar istilah uang rakyat harus diketahui oleh rakyat, Pak. Nah, menurut Bapak, seberapa sering keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa, Pak? Ya, uang rakyat harus terbuka, baik itu dana desa ataupun dana-dana yang lainnya. Nah, seberapa sering keterbukaan itu
yang kami temukan di lapangan, terkhususnya di Pulau Moa, ada beberapa desa di Pulau Moa. Kami sempat berbincang-bincang, berdiskusi dengan aparat desa, kepala desa. Mereka sangat aktif, mereka sangat proaktif untuk menyampaikan jumlah besaran anggaran yang diperoleh setiap tahunnya. Dibuktikan dengan apa? Melalui pemasangan papan besaran anggaran, kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam 1 tahun anggaran itu. Itu adalah bentuk dari keterbukaan informasi kepada publik, kepada masyarakat. Oke, baik. Kalau hanya pemerintah desa yang bekerja tentu sangat berat ya Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana seharusnya masyarakat ikut mengawasi pembangunan desa tanpa harus saling curiga Pak? Ya, masyarakat bisa berperan aktif dalam hal pengelolaan keuangan desa dengan apa? Dengan aktif menanyakan kepada aparat desa. Berapa jumlah anggarannya, kegiatan tahun ini apa yang akan dilakukan, bantuan-bantuan apa yang akan diberikan kepada masyarakat. Masyarakat bisa menanyakan itu karena apa? Masyarakat perlu tahu, itu namanya keterbukaan informasi publik. Tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi di era zaman sekarang ini. Kalau ada yang ditutup-tutupi, berarti masyarakat patut mencurigai itu sebagai suatu hal yang menutupi kesalahan. Kira-kira seperti itu. Oke, siap Pak. Apabila masyarakat menemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa Pak, langkah apa yang sebaiknya dilakukan Pak selanjutnya? Masyarakat bisa berperan aktif baik dalam memantau maupun menemukan suatu kesalahan. Yang saya bisa sampaikan kepada masyarakat adalah masyarakat itu bisa duduk berdiskusi bersama dengan aparat desa, bisa melibatkan yang namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Untuk apa? Untuk mencari solusi. Apabila ditemukan kesalahan, apabila ditemukan kejanggalan, silakan duduk dan berdiskusi bersama dengan BPD dan aparat pemerintahan desa. Langkah ini untuk mencegah supaya kesalahan itu tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Oke, baik Pak. Iya Pak, kita berbicara terkait dengan korupsi ini. Kalau boleh tahu Pak, untuk tahun 2025 ini sudah berapa banyak perkara Pak terkait dengan korupsi? Dan di tahun 2024 juga berapa banyak perkara juga Pak? Dan mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit? Ya, kalau kita berbicara perkara dari tahun ke tahun, memang perkara dari tahun ke tahun itu fluktuatif. Ada perkara yang sudah dilakukan pemeriksaan di tahun 2024, tetapi proses persidangan sampai dengan putusannya baru terjadi di tahun 2025. Begitupun di tahun 2025 sudah dilakukan pemeriksaan, tapi prosesnya masih berlangsung sampai sekarang. Untuk tahun 2024 sendiri, setelah kami mengumpulkan informasi dari bidang teknis, bidang pidana khusus, ada perkara desa di desa Tutuwawang. Itu sudah putusan. Dan juga ada perkara penyalahgunaan anggaran pada pemerintahan daerah yang prosesnya berlangsung sampai dengan tahun 2025 dan sudah diputus. Untuk tahun 2026 ini, sementara yang sedang dilakukan proses penuntutan dan menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Ambon adalah perkara kredit fiktif pada Bank BRI Unit Tiakur. Dan juga ada perkara yang sudah masuk tahap penyelidikan, perkara peningkatan jalan di Kecamatan Dawelor Dawera. Itu yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya. Ya, Pak. Oke, baik Pak. Selain melakukan penindakan, kejaksaan juga dikenal aktif melakukan pencegahan Pak. Nah,
Apa saja upaya yang terus dilakukan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya agar aparatur desa tidak terjerat kasus korupsi, Pak? Ya, langkah-langkah pencegahan yang kami lakukan melalui bidang intel, salah satunya yang konkret yang sedang dilakukan adalah melalui podcast ini. Selain melalui podcast ini, ada yang namanya Jaksa Garda Desa tadi. Terus kami berkoordinasi dengan Dinas Pemerintahan Desa. Untuk apa? Dinas Pemerintahan Desa bisa melibatkan kami. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemerintahan Desa, silakan menggandeng kami untuk kami bisa memberikan pemahaman hukum kepada aparat desa. Tahun lalu itu sudah kami lakukan, Ibu. Seluruh kepala desa di Maluku Barat Daya dikumpulkan dan kami digandeng oleh Dinas Pemerintahan Desa untuk memberikan sedikit apa yang bisa kami berikan melalui penyuluhan hukum. Dan respon masyarakat atau aparat desa ini sangat aktif dan mengharapkan kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, baik, Pak. Menarik sekali penjelasan Bapak terkait dengan hal yang tadi, Pak. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast. Sebagai penutup, Pak, pesan Bapak kepada seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya agar bersama-sama membangun desa yang maju, transparan, dan bebas dari korupsi, Pak. Ya, pesan saya kepada para perangkat desa, jangan takut untuk melakukan pengelolaan anggaran. Anggaran itu sudah diberikan kepada desa untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Kunci utamanya adalah transparansi. Transparansi itu adalah keterbukaan kepada semua pihak. Semua pihak berhak untuk mengetahui berapa jumlah anggaran, kegiatan-kegiatan dalam 1 tahun itu, bantuan-bantuan apa yang akan diberikan, dan juga pesan kami untuk aparat desa, apabila mengalami kendala, silakan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kami. Manfaatkan grup jaga desa yang sudah kami bentuk. Permasalahan apapun itu bisa di-sharing, bisa disampaikan di dalam grup itu. Kalau tidak bisa datang langsung ke sini karena kondisi geografisnya yang jauh, silakan. Pak, kami mengalami kendala-kendala seperti ini di desa. Akan kami carikan solusi, akan kami berikan pemahaman yang bisa membantu para perangkat desa di lapangan. Oke, baik, Pak. Menarik sekali penyampaian dan penjelasan Bapak yang tadi. Dan terima kasih, Bapak. Kami sampaikan kepada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Maluku Barat Daya, yang mana atas ilmu dan edukasi yang telah dibagikan kepada masyarakat. Semoga melalui perbincangan ini, kita semakin memahami bahwa membangun desa bukan hanya soal membangun jembatan, membangun jalan atau gedung, tetapi juga membangun kejujuran, integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Karena kalau pembangunan dilakukan secara jujur, hasilnya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tetapi kalau dibangun hanya seakal-akalan, cepat atau lambat pasti akan berhadapan dengan hukum. Mari bersama-sama kita wujudkan desa-desa di Kabupaten Maluku Barat Daya yang maju, mandiri, transparan, dan bebas dari korupsi. Saya, Emi Kajili, pamit undur diri. Terima kasih telah mengikuti podcast Jaksa Menyapa. Selamat siang, salam sehat, salam interaksi. Dan ingat, dana desa untuk kesejahteraan desa atau kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan pribadi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Kawedo. I've been dreaming, being it, a life worth living.